Universitas Musirawas terletak di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Di era pandemi, Universitas Musirawas menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran seperti menerapkan 3M memasuki kawasan kampus. Di Universitas Musirawas, kami memiliki ruangan rektorat. Selain itu, kami memiliki ruangan auditorium. Inilah potret ruangan rektorat kami, dan inilah potret ruangan auditorium kami. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kami menawarkan program studi di bidang administrasi negara dan ilmu pemerintahan. Inilah ruangan program studi administrasi negara dan ruangan perpustakaan. Welcome to Musirawas University. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami yang berjudul Pentingnya Organisasi Berbadan Hukum dalam Pemerintahan. Pengertian badan hukum menurut para ahli, Mollycraft dan Jim Lee A. 2006. Badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum. Dan yang kedua, E. Ulrich dalam Nini S. 2009, adalah badan yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Ciri-ciri badan hukum, karakteristik badan usaha yang bisa menjadi subjek badan hukum adalah sebagai berikut. Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam berbadan hukum, mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum, terdaftar sebagai badan hukum, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Unsur-unsur badan hukum. Unsur-unsur badan hukum sebagai subjek hukum adalah sebagai berikut. Mempunyai perkumpulan, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai harta kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. Harusnya komunitas atau organisasi berbadan hukum. Badan hukum yang dapat Anda dirikan bagi organisasi dapat dilihat dari maksud dan tujuan didirikannya badan hukum yang dimaksud. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam menemukan sekumpulan orang dengan visi ataupun misi yang sama. Tak jarang sekumpulan orang yang memiliki kesamaan, ketertarikan, atau hobi pada suatu bidang. Tak jarang pihak-pihak tersebut membuat suatu komunitas atau organisasi sebagai wadah berkumpul dan memberikan informasi terkait bidang yang disukai. Mengingat kebutuhan dari organisasi untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, maka organisasi ingin mengubah wadahnya menjadi sebuah badan hukum. Setiap organisasi memiliki tujuan dan maksud yang berbeda, mulai dari tujuan mencapai profit, mensejahterakan anggotanya, sehingga menjalankan kerjasama dengan pihak lain. Wadah yang cocok bagi Anda yang memiliki tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan adalah perseorangan terbatas, yaitu hukum, badan hukum yang terdiri dari kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, di mana memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha atau bisnis. SO adalah dengan membentukkan sebuah foto silaturahmi, Anda akan semakin menghasilkan profit. Bagi organisasi yang bertujuan di bidang sosial, baik Anda mendirikan sebuah perkumpulan berbadan hukum. Bedanya dengan perkumpulan biasa, perkumpulan berbadan hukum dianggap sebagai suatu subjek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Perkumpulan ini dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Sangat tepat digunakan untuk asosiasi bisnis, untuk menjalankan kegiatan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan generasi muda yang berbisnis. Dan bagi organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi adalah wadah yang tepat untuk dipilih. Mengapa demikian? Karena koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam menentukan badan hukum untuk organisasi yang Anda miliki, Anda terlebih dahulu harus menentukan tujuan dan kebutuhan organisasi yang Anda jalankan. Demikian presentasi dari kelompok 1.
Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.